COVID-19 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, pertengahan bulan Juni 2021 lalu, kasus COVID-19 kembali melonjak. Sebanyak 18 warga terkonfirmasi positif. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS Dr. Iren AT, bahwa sebagian besar warga terkonfirmasi positif adalah pelaku perjalanan dan kini sedang menjalani karantina mandiri. Simak liputan selengkapnya. Warga terpapar COVID-19 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan mendadak melonjak naik. Per 20 Juni 2021 lalu, warga terkonfirmasi positif sebanyak 18 orang. Informasi lonjakan kasus tersebut setelah Dinas Kesehatan menerima notifikasi dari pemerintah Provinsi NTT terkait jumlah warga terpapar COVID-19 di wilayah Kabupaten TTS. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Irene Deika AT saat dikonfirmasi KLTV News di ruang kerjanya Selasa 22 Juni 2021 menjelaskan, dominan warga terkonfirmasi positif COVID-19 berada di Kecamatan Kota Soe dan merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah. Mereka kini sedang menjalani karantina mandiri di rumah. Dr. Iren mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap sepele penerapan protokol kesehatan, karena penerapan disiplin protokol kesehatan mampu menekan bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tanggal 20 Juni kita dapat notifikasi dari provinsi bahwa ada tambahan 18 kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu 14 dari Kecamatan Kota, 1 orang dari Kecamatan Amanuban Tengah, 1 orang dari Kecamatan Amanuban Selatan, 1 orang dari Amanuban Barat, dan 1 orang dari Kecamatan Nunkolong. Jadi ini kalau boleh dibilang ini menyebar sampai ke kecamatan-kecamatan juga. Ya, walaupun memang yang terbanyak di Kecamatan Kota Soe. Nah, dari 18 ini itu sebagian besar itu adalah pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan yang setelah melakukan mudik yang lalu itu baru kembali ke Kota Soe lagi untuk bekerja kembali di Kota Soe. Berkaitan dengan penanganan lanjutan untuk mereka yang terkonfirmasi COVID ini, khususnya yang terbanyak di Kota Soe, apakah nanti dilakukan karantina terpusat atau dibiarkan untuk mereka melakukan karantina mandiri? Iya, baik. Jadi begini, yang kemarin itu memang sempat kami sarankan untuk dilakukan karantina terpusat karena tempatnya juga sudah disiapkan. Tapi setelah kami bangun komunikasi dengan pihak yang terkonfirmasi positif ini, kami lakukan survei juga dengan tempatnya, ternyata mereka tidak ada gejala dan tempatnya juga memenuhi syarat. Yang terkonfirmasi positif ini mempunyai 1 rumah dan layak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi sejauh ini mereka masih isolasi mandiri di rumah. Sambil kalau nanti teman-teman sekarang kan sementara melakukan tracing juga. Jadi kalau dari tracing itu dilakukan PCR, nah yang terkonfirmasi positif setelah ini itu akan kita taruh di karantina terpusat. Untuk mencegah atau mengurangi penyebaran COVID di Kabupaten TTS ini, yang pertama tentu setiap pelaku perjalanan harus melapor dan wajib isolasi mandiri sesuai dengan himbauan dari Bapak Bupati pada hari Senin kemarin itu, bahwa semua pelaku perjalanan harus isolasi mandiri dan wajib menjalani pemeriksaan PCR, swab PCR. Dan yang tidak kalah pentingnya setelah melapor itu patuh pada prokes. Itu sudah berarti patuh pada protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan itu yang tadi pertama, kalau dari zona merah ya memang isolasi mandiri. Jangan dulu berkontak dengan orang lain sebelum hasil PCR keluar. Yang berikut lagi pakai masker. Mau kemana-mana saya itu pakai masker. Jangan berkerumun dulu, karena kita sudah tahu, siapa tahu sebelum dengan kita dia sudah berkontak dengan orang lain. Yang berikut lagi, kalau habis aktivitas harus cuci tangan, itu sudah pasti. Terus yang berikut lagi yang tidak kalah pentingnya juga, sonde boleh berkumpul maksimal dengan orang lain itu
harus ada jarak itu minimal 1 meter. Lonjakan kasus COVID-19 ini mendapat tanggapan beragam. Dua anggota DPRD Timor Tengah Selatan Sefrits Nau dan Roy Babis kepada KLTV News menyatakan, mendorong pemerintah setempat melakukan penyekatan terhadap pelaku perjalanan dari luar daerah ke dalam wilayah Kabupaten TTS, selain penegakan disiplin protokol kesehatan. Menurut politisi PKPI ini bahwa lonjakan COVID-19 ini karena rendahnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat dan birokrasi pemerintah dari tingkat RT sampai kabupaten, TNI dan Polri harus tetap bersinergi agar penyebaran wabah ini bisa diminimalisir. Angka COVID di Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini bahkan kalau kita ikuti di media hampir di semua daerah rata-rata kasusnya melonjak. Saya katakan pertama bahwa ini karena kesadaran masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan itu masih rendah. Semua pelaku perjalanan ini saat ini tidak dilakukan secara ketat. Di beberapa daerah misalnya di TTU perbatasan dengan TTS itu di sana masih tetap dilakukan pengecekan. Saya setuju kalau kita kembali memperketat penegakan disiplin. Karena itu akan bisa meminimalisir berkembangnya virus ini. Anggota DPRD TTS Roy Babis secara terpisah menambahkan, mendorong pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menghindari kegiatan masyarakat dalam skala besar. Politisi PKB ini juga sependapat tim Satgas COVID-19 TTS tegas menerapkan protokol kesehatan diikuti dengan sanksi hukumnya, bahkan hal ini harus dimulai dari aparat penyelenggara pemerintah daerah, yakni eksekutif dan legislatif maupun lembaga vertikal lainnya. Politisi PKB ini juga berharap penyelenggara pemerintah daerah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam penerapan disiplin COVID-19. Yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa terjadi lonjakan kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kami mendorong pemerintah daerah lewat tim gugus untuk sekiranya bisa dilakukan kembali PPKM sehingga bisa sedikit membatasi kegiatan masyarakat dalam skala yang besar. Kemudian yang kedua, kaitan dengan penjagaan di pos-pos batas kota, itu pun demikian. Kami berharap bahwa itu tetap bisa ditindaklanjuti, tidak hanya pada masa-masa liburan atau lainnya, tetapi dia harus berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga kita bisa menekan angka COVID yang terjadi saat ini. Jika kita lihat kondisi hari ini yang terjadi, sebenarnya akibat dari perjalanan luar daerah, dari beberapa nama yang sempat dipublikasikan, kita melihat bahwa ini hampir sebagian besar karena pelaku perjalanan. Nah, kita berharap bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di TTS, kami berharap bahwa siapapun orangnya, ketika melakukan perjalanan ke luar daerah wajib untuk laksanakan prokes. Demikian juga ketika kembali ke daerah TTS, kita berharap bahwa yang namanya karantina mandiri tetap harus dilakukan. Tidak bisa karena kita berpikir bahwa sudah dilakukan rapid kemudian masalah selesai. Bagi kami itu bisa terjadi kecolongan yang besar, dan buktinya bahwa dengan beberapa waktu yang lalu kita lakukan penjagaan begitu ketat di pos jaga Batu Putih, kondisinya tetap masih terjadi. Sekarang saat ini terjadi lonjakan yang luar biasa, dan yang ada sekarang ini ya rata-rata karena pelaku perjalanan semua. Sehingga lewat kesempatan ini kami tetap mendorong pemerintah untuk bisa menekan angka COVID ini. Pertama, lakukan PPKM.
Kemudian yang berikut, wajib juga dilakukan tracking tentang para saudara-saudara kita yang terpapar COVID saat ini, sehingga kita masih bisa tetap mengikuti arah maupun dengan siapa mereka sudah sempat bersinggungan, sehingga kita bisa mempercepat proses pemutusan mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena jika kita tidak secara tegas mentaati prokes, yang rugi kita, seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, karena begitu besar anggaran yang kita siapkan untuk penanganan COVID di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang dengan sendirinya pasti itu akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian yang terakhir, kami juga sangat berharap kepada semua kami, termasuk saya juga, para public figure, untuk ketika ada lakukan tugas di luar, siapapun dia wajib datang kembali lakukan karantina secara benar, sehingga kita bisa menekan pertumbuhan COVID di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Polcelere KLTV News mewartakan.